Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakrandika Surya. Saya akan mengeksploit menggunakan metaexploit dengan sistem operasi Kali Linux. Saya Gilang Bayu Wicaksono. Di sini saya akan menganalisis menggunakan Wireshark. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih Metasploit itu apa. Nah, Metasploit itu adalah sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signature IDS. Metasploit memiliki beberapa subproyek. Metasploit merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji coba tahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. Sedangkan Metasploit Project adalah proyek yang dikembangkan oleh Rapid7. Proyek ini mengembangkan sistem yang menyediakan informasi kerentanan pada suatu keamanan komputer dan mengembangkan source code yang memungkinkan suatu jaringan masuk ke jaringan sendiri untuk mengidentifikasi risiko keamanan pada jaringan tersebut. Metasploit ini juga kadang bisa menjadi software penyerang ke sistem komputer yang mencari kelemahan dalam keamanannya. Dan agar dapat memperoleh akses ke data dan fitur-fitur dari komputer tersebut. Penciptaan proyek yang paling terkenal adalah Metasploit Framework. Adalah suatu platform perangkat lunak untuk mengembangkan, menguji, melaksanakan eksploitasi. Metasploit awalnya diciptakan sebagai alat jaringan portable oleh HDMore pada tahun 2003, kemudian diakuisisi oleh perusahaan keamanan jaringan Rapid7 pada tahun 2009. Dan pengertian Wireshark adalah program Network Protocol Analyzer alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya postingan komentar kamu di blog atau bahkan username dan password. Wireshark juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi aplikasi Wireshark yang utama dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Yang kedua, fungsi aplikasi Wireshark sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembangan piranti lunak jaringan. Hal ini karena Wireshark merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Yang ketiga, fungsi aplikasi Wireshark dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Dan yang keempat atau terakhir, fungsi aplikasi Wireshark juga dapat membaca data secara langsung dari Ethernet, token ring, FDDI, serial, wireless LAN, dan koneksi ATM. Nah, jadi pertama kita buka terminal dulu. Lalu langsung kita ketik sudo enter. Lalu kita masukkan perintah seperti ini. Git spasi clone spasi https://github.com/zthak/pastezor.git. Enter. Nah, karena saya sudah pernah masuk, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita langsung saja ke cd pastezor, enter. Lalu kita python spasi pastezor
pakai 0 rt p sama z-nya gede dot py, enter. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini karena kita menggunakan Linux, jadi kita pilih nomor 2. Enter. Ini kita pilih nomor 3. Enter. Di sini kita masukkan IP kita. Nah, sebelum itu kita cek dulu IP kita berapa. Kita bisa mengecek IP kita dengan menggunakan perintah sudo spasi if config, enter. Nah, ini adalah IP saya ya, yang di net ini. Jadi, karena kita sudah tahu, sekarang kita masukkan IP kita. 192.168.1.5, enter. Lalu kita masukkan portnya kita menggunakan 4444 saja. Enter. Di sini kita tunggu dulu, mungkin agak lama. Tunggu sebentar, agak lama emang. Nah, di sini kita masukkan pesan untuk korban. Contohnya adalah karena nama korban tersebut ada Gilang, saya akan menggunakan namanya. Gilang Bayu. Enter. Di sini kita pencet Y. Enter. Di sini kita tunggu sebentar dulu. Kita sabar saja. Nah, di sini Metasploit sudah mulai bekerja. Nah, di sini sekarang kita menunggu korban memasukkan pesan yang kita kirim. Kita lanjut ke WireShark-nya. Pertama-tama kita buka aplikasi WireShark terlebih dahulu. Lalu kita pilih WLAN 0 karena kita menggunakan WiFi dan di jaringan yang sama. Kita klik 2 kali. Lalu kita buka aplikasi browser. Nah, kita ketik di sini alamat IP yang menyerang kita atau alamat IP-nya punya Cakra. Alamat IP dia 192.168.1.5. Lalu kita enter saja. Nah, ini udah ada pesan masuk yang dikirimkan oleh Cakra. Lalu kita copy saja. Copy, kita buka terminal. Pertama kita ketik perintah sudo su. Kita enter. Lalu kita paste pesan yang tadi. Pesan yang dikirimkan oleh si korban. Si ini maksudnya si penyerang. Maaf. Lalu kita enter saja. Sekarang, nah, karena korban sudah memasukkan pesan yang saya kirimkan, sekarang kita bisa membuat sesi dan langsung membuat atau meremote folder. Pokoknya kita bisa membuat folder di laptop korban. Jadi kita langsung saja sessions 1, enter. Lalu kita buat foldernya. Untuk membuat folder kita menggunakan perintah mkdir. Lalu ketik nama folder. Kita contoh Gilang jelek. Enter. Yes. Nah, di sini harusnya kita sudah menanamkan satu folder di laptop korban. Jadi kita langsung saja ke WireShark-nya. Nah, untuk melihat apakah dia sudah menanamkan folder atau belum, kita buka foldernya. Kita lihat di folder. Nah, karena itu dia kan menanamkan dua file. Terus kita klik aja yang di Gilang. Nah, ini adalah contoh yang dia kirimkan, file yang dia kirimkan. File berbentuk folder.
Nah, setelah itu kita buka aplikasinya Wiresak kembali. Kita stop terlebih dahulu. Kita buka Wiresaknya terlebih dahulu, lalu kita ketik IP titik addr spasi sama dengan Iya udah dimatiin. IP addr sama dengan kita masukkan IP-nya si Cakra 192.168.1.5. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kan banyak sekali pesan-pesan masuk. Pesan-pesan yang setiap detiknya. Nah, karena di sini kan ada yang tanda merah begini, ini Coba cek lihat dulu aja. kita lihat dulu saja di tanda merah seperti ini. Biasanya kalau ada tanda merah seperti ini ada pemberitahuan penting seperti itu. Kita lihat sini ternyata bukan, di sini juga bukan. Lalu kita cari saja ada. Kalau tidak kita mencari yang infonya ini 44. Nah, kita lihat ternyata bukan. Ini juga bukan. Coba ini juga bukan. Kita cari lagi sampai ke bawah. Nggak usah putus asa. Bukan juga. Nah, ini dia. Ternyata sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita lihat kita klik nih info yang lebih lanjut pada frame. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan waktu penyerangannya. Waktu penyerangannya itu adalah pada tanggal 15 November 2020 dan pada jam 17.20 atau setengah 6 sore. Hampir maghrib. Lalu untuk itu kita klik kanan saja. Kita pilih follow TCP stream. Nah, ini adalah bukti, dan ini adalah bukti ini kalau ada penyerangan terhadap kita, dengan membuat folder bernama Gilang Jelek. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.